PBB dan hak asasi manusia. Pesan Anies Baswedan di tengah gejolak pajak. Kenaikan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah belakangan ini memicu gejolak sosial. Demonstrasi bermunculan karena masyarakat merasa terbebani oleh pungutan yang dianggap tidak seimbang dengan kondisi ekonomi. Di tengah sorotan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pandangan yang menekankan satu hal penting. Hak atas tempat tinggal adalah hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dihormati. Rumah hak dasar bukan objek pajak. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 20 Agustus 2025, Anies menegaskan bahwa tempat tinggal adalah bagian dari hak dasar manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena itu menurutnya tanah dan bangunan yang digunakan sebagai rumah seharusnya tidak serta-merta dijadikan objek pajak. Soal PBB atau pajak bumi dan bangunan jadi di luar soal besaran pajak. Soal kebijakan keringanan, ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama. Perumahan atau rumah tempat tinggal itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia, ujarnya. Kebijakan di Jakarta, bebas pajak untuk kebutuhan dasar. Anies selalu menyinggung kebijakan yang diterapkan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Melalui peraturan Gubernur Pergub nomor 23 tahun 2022, ia menetapkan bahwa 60 meter persegi pertama luas tanah, 30 meter persegi pertama luas bangunan tidak dikenai PBB. Kebijakan ini berlaku untuk semua rumah tanpa membedakan lokasi atau nilai properti. Bahkan rumah mewah di kawasan elit tetap mendapatkan kebebasan pada luasan dasar tersebut. Alasannya karena bagian itu dianggap sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi, bukan dipajaki. Artinya semua unit rumah di Jakarta ada sebagian dari lahannya yang tidak dikenai pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal. Mengapa? Ya karena ini adalah hak asasi manusia, jelas Anies. Landasan regulasi. Kebijakan itu tidak dibuat asal. Anies merujuk pada keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 tahun 2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sehat. Dalam aturan tersebut, rumah layak huni untuk keluarga dengan 4 jiwa tetapkan memiliki standar minimal tertentu. Itulah yang menjadi dasar angka 60 meter persegi tanah dan 36 meter persegi bangunan yang dibebaskan dari pajak. Dengan demikian, pendekatan yang diambil bukan sekadar populis, melainkan ada pijakan teknis dan regulasi yang jelas. Pajak versus keadilan sosial. Pernyataan Anies ini membuka kembali diskusi lama tentang keadilan dalam sistem perpajakan. Di satu sisi, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dan daerah untuk pembangunan, namun di sisi lain beban pajak yang terlalu tinggi justru bisa menggerus kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan. Banyak pihak menilai PBB sejatinya adalah instrumen untuk mengatur kepemilikan lahan dan properti agar lebih produktif. Namun jika dikenakan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar, kebijakan ini bisa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Gejolak di daerah, peringatan serius. Gelombang protes yang muncul di beberapa wilayah akibat kenaikan PBB adalah sinyal keras. Masyarakat merasa tidak adil, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Jika kebijakan pajak hanya menekankan pada angka tanpa menyentuh aspek kemanusiaan, maka risiko ketidakpuasan publik semakin besar. Pesan untuk pemerintah. Di akhir pernyataannya, Anies menegaskan kembali bahwa hak dasar tidak boleh dipajaki. PBB menurutnya seharusnya hanya diberlakukan pada luasan tanah dan bangunan yang melebihi kebutuhan dasar manusia. Hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar, tutupnya. Penutup, pesan ini seakan menjadi pengingat bahwa dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pajak, manusia harus ditempatkan di pusat perhatian. Pajak memang penting untuk pembangunan, tetapi jangan sampai melanggar hak dasar rakyat untuk memiliki rumah layak huni. Di tengah polemik PBB, gagasan bahwa rumah adalah hak asasi manusia bisa menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan. Sebab pada akhirnya pembangunan sejati bukan sekadar soal angka pendapatan negara,
melainkan tentang seberapa besar negara hadir untuk melindungi warganya.